Oke, sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah penghiburan dari Majelis Gereja Jemaat Songko. Oh, ada Kanonia dari Kanonia Choir. Nah, ini dari tim Kanonia. Nah, ini ada tim-tim Choir dari Kanonia. Ada Pak Suji. Oke, ada Mas Jimrod, ada Pak Yani. Oke. Oh, Pak kakak tahu deh. Columbus beras dari rumah. Ya, ini Columbus beras dari rumah. Ya, ya. Columbus. Jadi ini komunitas ibu-ibu kampung. Bapak-bapak di sini yang pintar. Ya. Nah, Columbus beras dari rumahnya 1-2 liter. Nanti di sini digabung. Sudah mau. Oh, nalik ibu daw. Dibagi kasih lihat deh. Iya. Ay, meron na. Uy, na. Kaya doon lilikpat. Tanya ko nanti. Selamat sore, Bos. Kapan mulai acaranya? Acaranya sudah mulai. Lusa dikubur. Wah, tak bersule medi deh. Dai Pak. Hmm. Selesai di pesta na Iya. ane sule. Mantap. Saya sama pastor. Oh iya, Oke, ini Rizka ya? grup rambut putih. Rambut putih. Apalagi bengkel apa mau kerja? Ini Jangan murah Pak. Udah barangan tirek kita guys ya. Jadi perlu tuh berantik. coba murah Pak ya enggak. Oke, ada Pastor William. Mantap. Oi. Oke, ya. Iya.
po kayo. Yo. Kamantan to kami tinang doon ako mo ko sa video na tao kay sanitary to acara. Kumanan pertama itu jual. Jadi sini cuma 3 hari acaranya. Hari ini dimulai, besok pemotongan kerbau, nah lusa dikubur. Wih, ada induknya Lilis dari Marinding. Selamat sore bagi kita sekalian. Diinformasikan kalau ada yang mau menyampaikan puji-pujian supaya melapor ke majelis gereja supaya diatur di dalam liturgi. Ya, disampaikan sekali lagi yang akan menyampaikan puji-pujian supaya melapor ke majelis gereja untuk diatur dalam liturgi. Sekian dan terima kasih. Yang telepon saya bilang ya kebetulan kita juga mau ini ya jalan. Ompit. Oke, gimana Mas? Aman, Ompit. Cerita saya baru ketemu tadi bapaknya Markus di datang tadi kan. Liliana Cerita Sari saya Pangkarna ketemu bapaknya, saya telepon itu Markus. Ah, Bicara sama bapaknya, kan saya tanya bapaknya biasa di Markus kamu telepon memang Markus. nah. Diam-diam. Nah, biasa juga menelpon di tampil Markus. Dia belum tahu. Iya, diam-diam deh. Saya telepon. Bilangnya di mana tuh? Di rumah, tak ada bapak di sini. Nah, bisa di situ, bicara. Bicara sama. Kasus itu motor dulu kampung yang lain dalam nendi memang ilu kampung tekna. Markan kuat itu takut. Iya. Adalah karena saya belum tulungku. Belum betul lagi. Promosi kok ibu. Oke, baik. Oke, baik. Luar biasa guys. Oke, baik. Apa Pi? PPG itu markan itu emang. Dimakan di api. Kan di api. Ya. Oh. Kan di api sih ngarap tekan asapnya. Oh, cewek-cewek cantik, oma-oma cantik, tante-tante cantik, om-om ganteng. Luar biasa jemaat kan di api. Baranat. Oma kan cantik. PWGT ya? Jemaat kan di api. Jemaat kan di api. BGT. PWGT ya? Oke guys, PPGT Sekolah TV. oke. Bye. Video-video laku tuh sama nih bisa ya supaya ganda-ganda dalam video. Mungkin berpapasan di stok kita di
Oke, baik. PPGT sudah. PKB tidak sudah. Kita ada malam PKB. Oh, apa nih PKB? Bisa. Segera Ano pa bababa niya kembali baru tak usuler kena. Kita sampai jadi. karaoke-nya mah age. Segera di daftar nih. Lagu apa? Jangan apa? Kita para na. Hina nga kasi ito, ito bisa ngerti. Halo. Hello guys. Guys. Live juga. Aku masuk CCTV-nya orang guys. Iya, weh. Halo Bunda. Halo Tante Lona. Artinya nanti kamu ini karena dari kedatangan suara itu nanti lelang itu atau Siapkan untuk daerah. ya dikuarakan lelang dikuarakan kita bang mau lelang ini Di persembahkan. karena mata Halo. Oke, ini Kanonia guys. Kanonia Coir. Akan bercoir-coir ria di sini. Turuan majelis gereja, Naineta jemaat toko, Lambuna Yomei mati kira-kira inan. Yang katabe na lako batik buang kedeni mak joren. Yang katabe na lako turuan ambe, turuan indo. Yang katabe na lako turuan tomak parenta. Yang katabe na lako segenap pengurus PKK Kelurahan Tonggo Sarapung. Mau
mondongan na katabi na lang sa ginapupun keluarga tuh nalami kamasusan lang te makarento temo. Dolo lang panata tuh ibadah penghiburan dirangkaikan dengan kegiatan PKK-lan makarento temo. Dan tuh waktu pira-pira rangkaian acara tulang taulai. Bunga-bunga anak yang waktu pembukaan tuh sementara mau berlangsung. Penduana ibadah tuh lana panata majelis gereja jemaat toko. Pentaluna ungkapan hati. Yang pertama dari pengurus PKK Kelurahan Buntu Mas. Yang dalam hal ini akan dibawakan Ketua PKK Lingkungan Tunggo Maafin Donda ungkapan hati Yomai Tomak Perintah. Maafin Taluna ungkapan hati Yomai keluarga. Kemudian acara keempat, informasi dari majelis gereja jemaat Tongko. Acara kelima istirahat dan acara keenam penutup. Yang betul rangkaian acara latapanata lang makarin totemo. Namanya mo kami taminteng katama acara mabinduan yang betul ibadah. Nalapos ang siluran tula pimpin ibadah ki benat tu. Mari kita tenang, kita sambungkan hati kita. Kita mulaikan ibadah kita. Kematian memang adalah sebuah keniscayaan sebagai seorang manusia. Suatu hari nanti, entah cepat atau lambat, semua manusia akan kembali kepada Sang Pencipta dan Pemilik kehidupan. Perenungan bagi kita sudah siapkah menghadapi akhir hidup ini dalam iman kepada Kristus? Mari bersama-sama kita memuji Tuhan dari PKJ 201, sering kutanya pada diriku. Orang tua saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Salam dari segala orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus menuntun dalam ibadah ini. Firman Tuhan dari Mazmur 17 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Aku berseru kepadamu karena Engkau menjawab aku, ya Allah. Berikanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ya Tuhan yang
Peliharalah aku seperti biji mata. Sembunyikanlah aku dalam naungan. Jalan hidup tak selalu pelengkap Kidung Jemaat 164 kita nyanyikan bersama-sama. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya lambang busuk langit kasih yang kental. Habis hujan tanpa pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti langit kasih-Mu. Diberi kesempatan paduan suara jemaat Tongko untuk menyampaikan pujian penghiburan. Ya, jika nanti ada yang menyampaikan puji-pujian, jika lagunya dua langsung saja satu kali dinyanyikan.
Untuk pemberitaan firman, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa pemilik hidup dan kehidupan kami, Bapa yang kami sembah dan kami puji di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Bersama-sama kami datang di tempat ini. Kami datang mengakui setiap keberadaan kami, setiap keterbatasan kami, bahkan setiap kelemahan kami di hadapan hadirat-Mu. Oleh sebab kekuatan melalui firman-Mu pada saat ini, kami akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu, yang juga kami percaya akan selalu menjadi kekuatan bahkan penghiburan bagi setiap keluarga, bahkan kami yang hadir pada saat ini. Berkati hamba-Mu yang akan Engkau pakai untuk memperdengarkan firman-Mu. Kuasai hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, terlebih hikmat. Sekiranya hamba-Mu dapat berkata-kata menyampaikan firman-Mu sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Begitupun dengan jemaat-Mu yang akan mendengarkannya, Tuhan. Engkau berkati, jauhkan dari segala gangguan-gangguan, terlebih persekutuan kami pada saat ini. Sekiranya kami boleh fokus bersama-sama dan ibadah kami boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Terlebih firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama dapat benar-benar kami pahami, kami mengerti, terlebih menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami semua. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan.
dan bersabdalah kepada kami sekalian, karena sesungguhnya kami telah siap untuk membaca serta merenungkan firman-Mu. Di dalam anak Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Firman Tuhan pada sore hari ini dari kitab Yeremia pasal 31, ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-17. Yeremia pasal 31 ayat 9 dan ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan, dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan bersatu. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Pada waktu itu, anak-anak darah akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan menjadi kegerakan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Dengar, di Ramah terdengar ratapan tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Beginilah firman Tuhan. Segala seorang dari menangis ganjaran. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Amin. Firman Tuhan. Shalom bagi kita sekalian. Orang tua serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita yang hadir saat ini, baik Dena anggota Katajan, baik Dena Katajan barang apa tuh bagi kita sangat berharga dalam kehidupan kita. Mungkin kita pernah kehilangan harta benda, kehilangan emas, HP, bahkan barang-barang lainnya. Bahkan kita mungkin juga pernah kehilangan hewan ternak karena wabah penyakit. Mungkin dan siatu to makada kuma nadidaka omrah tanyomo ya dalle eta to kita usahakan lagi untuk bisa mendapatkan gantinya. Tetapi pasti ada juga orang yang akan mengatakan bahwa saya tidak bisa menerima ini karena barang itu sangat berharga. Saya tidak bisa hidup tanpa barang itu. Barang itu satu-satunya harta benda saya yang saya miliki. Dan yang kedua ialah kehilangan orang yang kita kasih atau kehilangan orang yang mengasihi kita. Jika kita kehilangan harta benda, kita masih bisa mengatakan nanti dicari lagi, kita usahakan lagi. Tetapi ketika kita kehilangan orang yang kita kasih dan juga mengasihi kita, tidak mungkin kita mau mengatakan nanti kita cari lagi gantinya. Bahkan nakuatu tau kianu male mo tam sule-sule. Sama halnya yang dikatakan Daud ketika anaknya meninggal.
Ia mengatakan, aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Dalam kitab 2 Samuel 12 ayat 23b. Dan dalam bacaan kita saat ini dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 9 dan ayat 13 sampai ayatnya yang ke-17. Berbicara tentang orang-orang Israel ketika mengalami pembuangan ke Babel. Mereka harus meninggalkan tempat tinggal mereka. Mereka harus kehilangan harta milik mereka, bahkan kehilangan orang yang mereka kasihi. Dan persoalan bangsa Israel dibuang ke Babel bukan karena Allah mau merancangkan yang jahat atau merencanakan hal yang tidak baik kepada bangsa Israel dalam kehidupan mereka. Tetapi melalui bacaan kita saat ini, Yeremia kembali menegaskan hakikat Allah yang sesungguhnya, bahwa Allah adalah Allah yang penuh kasih, dan karena begitu besar kasihnya, maka ia akan melakukan yang terbaik bagi orang-orang yang disapanya selaku anak-anaknya. Allah tidak membiarkan bangsa Israel terus berada dalam pembuangan di Babel. Tetapi Allah menyatakan inisiatifnya untuk kembali menyatakan hal yang terbaik bagi umatnya. Bangsa Israel tidak punya kekuatan untuk bangkit dari keterpurukannya saat itu. Mereka tidak memiliki daya. Dan di tengah-tengah ketidakberdayaan itulah Tuhan datang dan menyatakan kuasanya, bahwa ia sendiri yang akan bertindak dan membawa mereka kembali ke tanah Kanaan. Di ayatnya yang ke-9 tadi mengatakan, dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Allah hadir di tengah-tengah ketidakberdayaan bangsa Israel. Allah berjanji akan membawa mereka keluar dari tanah perbudakan. Bahkan berjanji untuk menuntun mereka agar tidak tersandung. Satu hal yang kita mau pelajari dari bacaan kita saat ini, bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang tidak menyimpan dendam. Sejauh kita mau kembali kepadanya, kita menyerukan namanya, kita berkomitmen untuk tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama, maka Tuhan akan membuktikan firman-Nya bahwa Ia akan memberkati kehidupan kita. Ia akan melimpahi kita dengan segala kebaikan-Nya, dan hidup kita akan dikawal, dipimpin, dan dikembalakan. Bahkan Ia menyebut kita sebagai anak. Efraim dalam bacaan kita disebutkan sebagai yang sulung. Tetapi dalam hal darah daging, dalam hal persaudaraan, ia bukanlah yang sulung. Anak sulung Yusuf ialah Manasye. Sama seperti Yakub dan Esau. Esau adalah yang sulung dalam darah daging. Tapi dalam hal iman, Tuhan memilih Yakub sebagai yang sulung. Hal kesulungan ini sangat berarti dan bermakna bagi bangsa Israel.
Dan sebagai seorang anak sulung memiliki hak-hak istimewa dalam keluarga. Dan demikian juga dengan kita, ketika kita mau betul-betul berkomitmen untuk setia kepadanya, demikianlah Tuhan akan memperlakukan kita sebagai anak yang sulung. Ia akan memperlakukan kita dengan cara yang spesial. Dan iman kita kepada Kristus akan memungkinkan kita untuk mengalami hal itu. Karena itu jangan pernah meragukan kasih Allah dalam kehidupan kita. Tatkala kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan, ada banyak hal yang mungkin membuat suasana hati kita tidak menentu. Ada banyak hal yang mungkin membuat hati kita sedih, bahkan berduka. Tidak hanya ketika kita diperhadapkan dengan duka cita seperti ini, tetapi banyak pergumulan-pergumulan hidup yang bisa membuat hati kita sedih, bahkan berduka. Namun melalui firman Tuhan saat ini, kita mau diajak untuk melihat kemakuasaan Tuhan di balik setiap keadaan yang kita alami. Kalaupun Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan, kalaupun Tuhan mengizinkan kita mengalami kesakitan, kalaupun Tuhan izinkan kita melalui jalan yang tidak mudah, kalaupun Tuhan mengizinkan penderitaan silih berganti terjadi dalam kehidupan kita, mari bersama-sama kita melihat bahwa di balik semua itu ada kemuliaan Tuhan. Bahkan dalam ketidakmengertian kita akan keadaan yang sedang kita alami dalam hidup ini, mungkin berbagai kondisi, berbagai keadaan yang silih berganti terjadi dalam kehidupan kita membuat kita kadang bertanya-tanya, membuat kita tidak mengerti apa sebenarnya rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Mengapa hal ini harus terjadi? Si sonda situ kabang metu agan urampoi katuanta. Mengkoki kata adian barang. Tidak lama kemudian masalah yang lain kemudian datang, kesulitan yang lain kemudian diperhadapkan lagi dengan kita. Kita sering tidak mengerti apa yang Tuhan rancangkan dan rencanakan dalam kehidupan kita. Kadang tidak sedikit orang yang mengatakan bahwa saya sudah sangat aktif dalam persekutuan, di ibadah-ibadah saya tidak pernah alpa. Bahkan saya selalu rajin ikut persekutuan, tetapi mengapa hal demikian harus terjadi? Saya sungguh mengasihi dia dan ia sungguh mengasihi saya, tetapi kenapa di saat-saat seperti ini ia harus meninggalkan kami? Kami belum bisa menghadapi semua ini tanpa dia. Bahkan mungkin sesuatu barang yang kita miliki yaman namora, nata ada siapa? Yaman namora di paranman apa tak ada siapa? Tidakkah itu kemudian membuat orang untuk bertanya-tanya, sebenarnya apa yang sudah saya lakukan, kenapa hal demikian terjadi dalam kehidupan saya? Tetapi melalui keadaan-keadaan seperti itulah, mari terus yakin dan percaya bahwa bersama Tuhan kita pasti bisa melewati semuanya. Demikian juga orang tua kekasih kita almarhum Bapak Petrus Parangan atau yang sering kita sapa Nenek Wino. Ia telah melalui banyak hal dalam kehidupannya. Ia telah memakai kehidupan yang Tuhan anugerahkan dengan baik. Ia sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, bahkan di tengah-tengah jemaat. Tetapi sekarang ia
telah istirahat dari kehidupan di dunia ini. Di popelayo mo yo may saraan at telino. Ia telah hilang dari kehidupan kita, tetapi ia tidak akan terhilang di mata Tuhan. Sebab ia adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya baik hidup dan mati orang tua kekasih kita lannya kuasan na puang. Tak tahu misa apa laung pasisarak ki mamase na puang lan puang Yesus. Dan firman Tuhan saat ini bukan lagi diperdengarkan untuk almarhum, tetapi diperdengarkan bagi kita yang hadir saat ini. Diperdengarkan bagi kita yang masih berkelana di tengah-tengah dunia ini. Dan sekiranya dalam menghadapi berbagai prahara dalam kehidupan ini, kita bisa semakin kuat. Kita tidak akan pernah hanyut tenggelam di dalam ketidakberdayaan kita, di dalam kelemahan kita. Melainkan kita akan tegar berdiri dalam iman, memandang ke depan bahwa Tuhan selalu punya banyak cara untuk menolong umatnya. Firman-Nya mengatakan dalam ayatnya yang ke-17 bacaan kita tadi, masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan, anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Sekiranya ini kemudian menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kita bahwa dalam berbagai kesulitan yang kita alami dalam kehidupan ini, bersama dengan Tuhan, semuanya pasti bisa kita lalui bersama-sama. Roh Kudus yang akan terus menolong kita, akan menghibur keluarga, bahkan kita semua. Dan kiranya Roh Kudusnya juga yang akan memampukan kita untuk semakin kuat dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Amin firman Tuhan. Diberi kesempatan paduan suara jemaat Kandiapi akan menyanyikan 2 pujian. Disilahkan. Jemaat Kandiapi dari Makan api. Ikala.
Tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita melalui undi kasih. Kita iringi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 439 ayat 1 dan 2, bila topan keras melanda hidupku. Bila topan keras melanda hidupku, Bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitungan, kau niscaya agung oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau senandung oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Sadarkah beban membuat kau berat, salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya meski kau oh dibeli, nyali. dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Nasi berkembang. Tak bisa makan itu kan? Oh, Kami sama. tak sudah makan kotek nang. Tak siap ku kotek ku. Lagi lebih kita lo nang. Kamu melanda lebih ke dia. Tak orang makan telur siap kotek itu. Iya. Apa ni pada saksi dia? Beres ada. Iya, mana dibawa orang? Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Disilakan pujian dari PPGT Jemaat Kamjati.
Lilinto. Mana si yang mana kan? Ano po ba na? Ang basura po. Kanonia Joyer.
dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang benar. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi kita akan bertemu. Aku takkan hari esok langit kan gelap, tapi kasih melindungiku tetap, meski susah perjalanan, gelombang terus menderu. Pimpinku bertahan bersamanya sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan, pegang tanganku kau di depanku selalu. Agar di dalam Engkau bersamaku. Banyak hal aku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang itu yakinku. Tuntun langkahku, tuntun masa depanku, Tuhan selalu. Tuhan dimuliakan untuk setiap puji-pujian yang sudah dilantunkan. Okay, thank you dari Nonya Choir.